wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Memang ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Abul Ja'ad Ad-Dhamri. Abul Ja'ad Ad-Dhamri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan meremehkan terhadapnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ata thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa dalam keadaan terpaksa, niscaya Allah Subhanahu wa taala Allah akan tutup hatinya. Dan hadis ini disahihkan dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya, kata Imam Al-Munawi rahimahullah, seorang ulama hadis abad ke-12 Hijriah, khatama alaih wa ghasyahu wa mana'ahu altafahu. Allah menutup atasnya dan menutupinya dan menahan darinya kelembutan dan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala fihi al-jahla wal jafaa wal qaswata wa sayyara qalbahu qalba munafiq. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hatinya kebodohan, kekerasan, kekasaran, dan Allah menjadikan hatinya seperti hati orang munafik. Tetapi hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya hadis ini ditinggalkan karena tahawunan, yaitu karena meninggalkannya karena tidak ada keperluan, meninggalkannya karena seseorang meremehkan, meninggalkannya karena seseorang bermudah-mudah, tidak ada keadaan terpaksa. Adapun dalam keadaan kita sekarang ini adalah keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Saya tadi baru baca kemarin 30 Maret bertepatan dengan 6 Sya'ban. 30 Maret 2020, 6 Sya'ban 1441, maka seluruh Indonesia kasusnya yang positif ya sekitar 1414. Dan yang meninggal darinya 1.122 orang, subhanallah. Ya, dan salah satu cara yang paling efektif sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahlinya adalah dengan mengisolasi diri, tidak berkumpul di keramaian. Karena COVID-19 sebagaimana disebutkan oleh para ahlinya, kita tidak mengetahui orang ini positif atau tidak kecuali saat dites. Tidak diketahui karena kadang-kadang yang sehat dia adalah seorang kurir yang sangat efektif untuk orang lain. Terutama dari umur 20 sampai umur 40. Dia mungkin tidak merasakan apa-apa, dia tidak pilek, dia tidak sakit tenggorokan, dia tidak demam, tetapi dia mungkin positif. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pendakwah bahwasanya ini adalah menakut-nakuti kaum muslimin. Tidak, ini mengambil tindakan kewaspadaan, dan itu sebuah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebuah bentuk tawakal kepada Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Yang paling paham tentang COVID-19 adalah para tenaga medis, para ahli virus, para ahli yang mengurus akan hal ini. Mereka yang paling paham. Maka pada saat itu kita patuh dengan mereka untuk mengisolasi diri. Dan ini keadaan terpaksa. Dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza maridha al-'abdu aw safar, kutiba ma kana ya'malu muqiman sahih." Jika dia sakit, seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya pahala seperti dia sehat ataupun mukim. Seperti dia sehat ataupun mukim. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita sekarang bukan hanya sekedar sakit, tetapi bisa menyebabkan kematian. Ya, menyebabkan kematian. Dan kita mungkin tidak sadar bahwa sebagian orang adalah kurir untuk penyebaran COVID-19 ini. Maka tenanglah bahwasanya yang dikemukakan oleh fatwa para ulama bukan atas dasar hawa nafsu. Bukan atas dasar hawa nafsu, akan tetapi atas dasar menghilangkan kemudaratan. Lebih diutamakan dibandingkan menegakkan kebaikan. Dan kalau seandainya para pendakwah ada yang mengatakan, ayo kita bertobat, ini semua adalah atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, itu baik. Akan tetapi mengajak ke masjid, maka itu tidak benar untuk saat sekarang ini. Dan ini kita lakukan untuk sementara terputus, kemudian setelah itu kita kembali lagi kepada aktivitas. Dan kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara mengajak umat untuk bertobat, mengajak umat untuk mengakui kesalahan, ya, bertobat dan percaya kepada takdir, ini satu hal. Satu hal yang lain adalah kita mewaspadai agar kita bukan sebagai orang yang menyebabkan tersebarnya penyakit tersebut. Dan ini bukan yurawwi'a musliman, bukan. Ini bukan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Ini adalah anjuran para ahlinya. Mengajak orang bertobat atas kesalahan, mengajak orang percaya kepada takdir, maka ini satu sisi. Satu sisi kita waspada dengan cara mengisolasi diri dan tidak berkumpul di kerumunan, termasuk di dalamnya masjid, termasuk di dalamnya tempat-tempat pasar, mal, dan semisalnya. Kenapa kita mengatakan menjauhi tempat kerumunan tersebut, terutama masjid? Karena kita kan pendakwah. Ya, adapun tugas-tugas di mal, di tempat-tempat lain, itu kan urusan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Nah, kita mengumumkan lewat memang jalan kita untuk menghentikan sementara kegiatan sholat Jumat, kegiatan sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan tabligh akbar, ta'lim, majelis ilmu, dan semisalnya untuk sementara. Jadi yakinlah bahwasanya memang mengambil fatwa ini harus perlu keyakinan. Yakinlah, Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan, yaitu min ghairi darurah, tanpa ada keadaan terpaksa. Maka Allah tutup hatinya. Ya, Allah tutup hatinya. Nanti ada lagi riwayat yang lebih menakutkan lagi, mungkin disebutkan di dalam kitab Musnad At-Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in mutawaliyatin min ghairi uzrin tab'a ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan berurut-urut tanpa ada uzur, lihat kan, tanpa ada uzur, maka Allah akan tutup hatinya. Dalam hadis yang lain, man tarakal jum'ata thalatha marratin mutawaliyatin min ghairi darurah taba Allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat sebanyak 3 kali secara berurutan tanpa darurat, maka Allah Subhanahu wa taala menutup atas hatinya. Hadis ini dua-duanya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami'. Dan yang dimaksud dengan berurutan di sini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yahtamil an yurada husulut tarki mutlaqan. Yang dimaksud 3 kali secara berturut-turut adalah meninggalkan secara mutlak, sawa'un tawalat al-jumu'at atau tafarraqat.
baik itu meninggalkan Jumatnya berurutan, artinya Jumat ini, kemudian ini, Jumat selanjutnya, kemudian Jumat yang selanjutnya, ataupun berpisah-pisah, berselang-selang. Bisa dimaksudkan seperti itu. Hatta law taraka fi kulli sadatin jum'atan tataba Allah ala qalbih ba'da tsalisah. Meskipun dia meninggalkan satu Jumat dalam satu tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup hatinya setelah 3 kali. Misalkan nih, tahun ini dia tinggalkan satu Jumat. Tahun depan 1442 dia tinggalkan satu Jumat. Tahun depan 1443 dia tinggalkan satu Jumat lagi. Berarti setelah 3 tahun dia tinggalkan, ya, maka Allah akan tutup hatinya. Wa huwa zahirul hadis, dan inilah yang terlihat dari makna lahir hadis tersebut. Wa yahtamil an yurada thalathu jum'in mutawaliyah kama fi hadits Anas 'inda ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus lianna muwalat adh-dhanbi wa mutataba'atuhu musy'iratun biqillatil mubalati fihi. Dan mungkin saja, kata beliau, yang dimaksud dengan berurutan di sini memang maksudnya adalah berurutan. Misalkan nih sekarang, ya, pekan depan Jumat tanggal 3 April. Kemudian dia tinggalkan tuh Jumat. Tanggal 10 April dia tinggalkan juga sholat Jumat. Tanggal 17 April dia tinggalkan juga sholat Jumat. Misalkan seperti itu. Ya, itu maksud yang kedua. Bisa saja dimaksudkan kedua. Kenapa? Karena kata beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik di dalam Musnad ad-Dailami atau yang disebut dengan Musnad al-Firdaus. Kenapa? Karena li'anna muwalatadz dzambi wa mutaba'atihi musy'iratun biqillatil mubalati bih. Karena mengulang-ulang dosa dan mengurut-ngurut dosa terus-menerus dikerjakan, ini adalah memberi rasa seakan-akan dia acuh terhadap dosa tersebut. Dia tidak peduli terhadap dosa tersebut. Nah, ini yang menjadikan dia akhirnya ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, Abul Hasan, di dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih mengatakan al-ihtimalu tsani ay thalatha jum'in mutawaliyah huwa al-muta'ayyin lima taqarrara fil usul min hamlir riwayat al-mutlaqah 'ala al-muqayyadah. Yang artinya, kata beliau, ini beliau merojihkan sekarang, Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah menguatkan pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan berurutan itu adalah memang berurutan. Jumat ini, Jumat depan, Jumat depannya lagi, berurutan. Kenapa? Karena telah tetap di dalam usul fikih bahwa riwayat-riwayat yang umum dibatasi dengan riwayat-riwayat yang ada pembatasannya. Wa yu'ayyidu haditha Anas ma rawahu Abu Ya'la birijalin sahih min an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma man taraka al-jum'ata thalatha jum'in mutawaliyatin faqad nabadha al-islam wara'a dhahrih. Yang artinya, dan yang menguatkan hadis Anas radhiyallahu anhu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Musnad Abu Ya'la, dengan perawi-perawi yang sahih dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia sudah melempar Islam di belakang punggungnya. Melempar Islam di belakang punggungnya. Maka ini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat Jumat, ya, 3 kali. Jadi sekali lagi Bapak yang bertanya dan kepada kaum muslimin, jangan khawatir, kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada para pendakwah, para penceramah, pemuka agama, guru-guru, ustadz-ustadz, para kiai, ayolah kita bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan
agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ingat sekali lagi saya katakan bahwasanya mengajak umat untuk bertobat, mengajak umat percaya kepada takdir ini satu masalah. Sedangkan memberitahukan umat agar waspada terhadap penyebaran COVID-19 ini masalah lain. Dan ini kita serahkan kepada ahlinya dan kita manut agar kita diam di rumah mengerjakan ibadah-ibadah sholat Jumat, sholat wajib, sholat sunnah di rumah untuk mengisolasi diri agar tidak banyak penyebaran. Kalau banyak yang positif, na'udzubillah, la qaddarallah, maka rumah sakit akan penuh, tenaga medis akan kewalahan, alat-alat medis akan terbatas. Maka pada saat itu banyak korban-korban yang meninggal. Sedangkan nyawa seorang muslim sangat berharga di sisi Allah. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam.